Jaringan. Jadi, suara di. Lagi ya overnya. Pembelajarannya numpang intip nih ke ruang jadi mulainya akan didengar dua kita kan. Sambil di mana dia? Di belum. Mohon hostnya ini soal Materinya kenapa tidak ada suara? Mana mandung pegahanan. Nah, kan Bapak Ibu, ini udah mulai belum? Ini materinya sepertinya nggak ada yang menjelaskan, cuman ada tampilan layarnya aja. Sempurna dong. Bu, suaranya nggak kedengeran.
Itu ada yang ngajar apa enggak itu? Kok nggak ada suaranya? Iya, nggak ada suaranya, cuman tampilan layar aja, nggak ada yang menjelaskan. Belum masuk Ustaz Syarul. Itulah nggak kedengeran. Suaranya Bu, tolong suaranya. Sabarlah Pak, sabar aja dulu. Gua nanya, man. Ini aja kan kadang tuan ini. Mana? Kadang tuan ini anjing. Pakai LBB bawah, kan? Kan? LBB bawah kan? Ini sama dengan 80 km per jam. Ya bisa. Itu bahu. Kali. Mana Pak kita Pak Ibu? Naik si Ibu no pelajaran. Yang adalah soal Minta cepet. Pak yang Bu Rini Susanti. Iya kan? Iya Pak Sam. Bisa aku. Bu Rini Susanti siap untuk belajar. Siap Bapak. Siap. Matematik. Halo. Ya. Tulis nak aku, tulis. Ini tulis. Tulis nih. Iya Pak. Oke, go. Gambarnya pun ditulis. Ah. Tidak. Yang GLD itu Pak, tulis juga Pak.
Suara pematerinya nggak ada, Pak. Tolonglah. Pak Mulia, suaranya tidak ada. Sudah mulai belum ya? Min 50 hadir, Bu. Satu. Mungkin udah haba yang sudah yuk. Ini udah beli nanti gue masak nado. LBB. Suaranya enggak kedengeran. Kasi kemana kamu tuh? Nabili tuh deh. Assalamualaikum Pak, mohon maaf sebelumnya suaranya nggak terdengar di sini. Assalamualaikum Pak, di sini nggak kedengaran suaranya. Suaranya kedengaran. Aku sendiri. Kedengaran juga. Sama aja Anda didengar, Sariawan. Ini enak yang ngomong. Salah apa ya? C kan? Mohon maaf Pak. Anda dengar suaranya? Nggak dengar kan? Nggak dengar suaranya, Nadra Sanchez. Kami tidak dapat mendengar suaranya. Oke, ini udah kedengaran Bapak Ibu. Tes, Oke, tes 1 2 kedengaran tes. Assalamualaikum tes. Sudah kedengaran ya? Sudah dengar. Waalaikumsalam. Tes sudah dengar. Oke, kita lanjut ya. Salam sudah dengar Bu. Alhamdulillah.
Oke, kita lanjut soal nomor 5. Nah, jadi mohon maaf nih kameranya mungkin saya langsung ke layar saja dikarenakan ada permasalahan sedikit dengan laptopnya. Jadi langsung layar ya sama suara ya. Wajah saya nggak kelihatan, mohon maaf. Nomor 5 kita lanjut. Diberikan data gerak bus yang direm, gerak kelereng pada bidang miring, gerak buah kelapa yang jatuh dari pohonnya, dan gerak bola yang dilempar vertikal ke atas. Nah, pertanyaannya, pertanyaannya adalah contoh gerak lurus berubah beraturan, diperlambat. Nah, diperlambat nih. Berarti kita harus cari nih gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat yang mana, ya? Yang pertama satu. Penyampaian materi bidang. Dia nyawa tubuh, jadi bukan apa? Kadang gede. Nah, gerak bus yang direm. Logikanya kalau bus berjalan, nah misalnya nih bus, dia berjalan, kecepatan awalnya misalnya 100 km per jam. Nah, ketika direm pasti dia melambat, katakanlah misalnya menjadi 20 km per jam. Nah, ini terjadi perubahan percepatan yang dikatakan diperlambat. Maka, contoh gerak lurus berubah beraturan, ya, diperlambat. Ada kata-kata diperlambat, berarti satu masuk, ya kan? Maka yang tidak ada satunya bisa dicoret. B bukan jawaban, D bukan jawaban. Maka kita tinggal pilih kalau enggak AC, 2 atau 4. Kita baca dulu 2. Gerak kelereng meluncur pada bidang miring. Oke, misalnya kita buat bidang miring. Nah, seperti ini. Kita jatuhkan kelereng. Secara tidak langsung, dia jatuhnya akan makin cepat. Kenapa bisa makin cepat, Ustadz? Karena ada gaya gravitasi. Nah, ya, berarti yang 2 bukan jawaban. Maka jawaban langsung C. Kita baca nih 4. Gerak bola yang dilempar vertikal ke atas. Gerak bola dilempar vertikal ke atas merupakan gerak diperlambat. Iya, kenapa diperlambat? Oke, kita lanjut ya. Maaf, saya silentkan. Ya, yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, saya silentkan lagi. Ini memang dosen jangan dekan-dekan. Ini dosen lagi nulis, lagi jelaskan. Oke, maaf ya, saya silentkan biar ini. Nah, jadi cepat. Jadi bola yang jatuh di bidang miring itu makin lama makin cepat karena dia akan ditarik sama gravitasi. Maka yang 4 ini, yang 2 ini bukan ya, gerak kelereng pada bidang miring. Yang 4 nih, gerak bola yang dilempar vertikal ke atas. Nah, ada bola dilempar vertikal ke atas. Artinya dilempar tegak lurus ke atas, nak. Maka dia akan ngelawan gravitasi. Pasti makin lama makin pelan. Berarti jawabannya C ya, 1 dan 4. Tadi ada Bapak Ibu atau siswa yang betul ya jawabnya ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bagi ada yang mau bertanya silahkan. Hari ini adalah Hari Batik Nasional. Jadi kita bisa pakai batik bebas sebenarnya hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, ada 2 hal penting yang harus kita mulai hari ini. Sebenarnya kemarin saya mau buat rapat, kemarin ada sedikit kegiatan di kantor, sehingga ke tempat Bu Eka pun kemarin kami sama jam 12 lebih. Silentkan dulu ya. Pertama adalah masalah. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan. Nah, kelajuan berapa nih? 80 km per jam. Nih, sebuah mobil melaju dengan kelajuan 80 km per jam. Ya. Oke. Jarak yang ditempuh mobil tersebut selama 30 menit sejauh, oh ini mesti gampang ya. Rumus GLB itu cuman S sama dengan V kali T. Ini dia rumus GLB. Apa itu Ustadz S? Keterangan. S adalah jarak. Satuan SI-nya meter. T
Tapi nanti jika di soal minta dalam kilometer, kita sesuaikan dalam kilometer gitu ya. Kemudian ada lagi V, kecepatan. Nah, V itu kecepatan, Nak. Berasal dari kata apa? Berasal dari kata velocity ya. Kecepatan. Satuannya SI-nya meter per sekon gitu ya. Nah, kemudian ada T. Apa itu T? Waktu. Apa itu Ustadz? Waktu. Satuannya sekon. Tapi jika pilihan gandanya itu ada dalam jam, ada dalam kilometer per jam gitu ya, maka kita menyesuaikan dengan pilihan jawaban gitu ya. Kita lebih menyesuaikan dengan pilihan jawaban. Jika ini kilometer gitu ya. Itulah kelemahan pilihan ganda. Nah, jadi kalau kita lihat di soal, sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 80. Jarak yang ditempuh mobil tersebut selama 30 menit. Nah, sekarang coba lihat. Satuan yang diberikan di sini dalam kilometer per jam. Maka kita harus lihat dulu pilihan gandanya. Ya. Tes, ada yang mau tanya? Lanjut. Lanjut ya, kalau nggak ada yang tanya saya silent-kan lagi. Ya, biar ini. Oke, lanjut ya. Nah, maka kita langsung ubah dulu. Berarti diketahui apa? Oh, ternyata diketahui kecepatannya itu 80 km per jam. Sedangkan waktunya adalah 30 menit. Nah, karena di pilihan jawaban dalam kilometer, kita ubah ini ke jam. Kenapa ke jam, Ustadz? Karena ini dalam jam. Nah, 30 menit berapa jam? Setengah jam gitu ya. Sedangkan yang ditanya adalah jarak yang ditempuh. Berarti apa nih yang ditempuh? S ya. Ditanya adalah S, jarak. Maka jawab mencari S, gampang ya, masih gampang nih. Tinggal kali aja, V kali T. Nilai V-nya adalah 80, nilai T-nya setengah nih. Maka 80 kali setengah berapa? Iya, 40 km. Jawabannya A gitu ya. Nah, itu untuk soal nomor 6. Silakan kalau mau di print screen. Nanti videonya juga saya kirim ke grup ya. Nah, silakan kalau mau di print screen. Ada yang mau bertanya sampai sini sebelum kita lanjut ke soal berikutnya? Lanjut, Pak. Lanjut ya, oke kita lanjut. Bismillah. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 7. Oke, ini dia. Soal nomor 7. Nah. Coba. Ada yang mau bertanya? Kalau ada kita silent kan. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Ada ya? Ada yang mau bertanya? Ya, kita silent. Oke, nomor 7. Pak, suaranya agak kurang jelas, Pak. Terlalu kecil. Agak kurang jelas. Mungkin Bapak pakai headset. Iya. Siapa ini? Kecil, Pak. Kak, matikan mikrofon. Ya. Nah, ini udah kedengaran tes 1 2 tes, sudah? Tes. Sudah kedengaran apakah masih kecil? Kalau masih kecil, Pak. Sudah. Masih kecil. Pak, suaranya. Oh, masih kecil ya. Coba kita perbaiki dulu kembali sebentar ya. Kita buat pengaturannya. Karena di sini sudah saya besarkan. Oke. Tes 1 2 tes. Ya, sudah jelas. Kedengaran? Sudah jelas. Sudah ya? Nah, bismillah kita lanjut ya. 7. Bola jatuh bebas dari sebuah gedung. Nah, bola jatuh bebas dari sebuah gedung yang tingginya 100 meter. Oke. Jadi ada sebuah gedung, Nak, ya, ada gedung, katakanlah ini gedung bertingkat ya. Ada sebuah gedung. Nah, jadi dikatakan gedungnya itu tingginya 100 meter. Nah, ini ada gedung. Anggaplah ini gedung ya. Tingginya 100 meter. Nah, ini tinggi gedung. Oke.
Kemudian kecepatan bola tersebut pada 20 meter dari permukaan tanah. Oh, berarti ada kisah di mana ada seseorang menjatuhkan bola dari permukaan gedung yang tingginya 100 meter. Nah, bola tersebut jatuh ke bawah. Ada yang mau bertanya? Apa? Ada yang bertanya? Kalau nggak kita silent. Oke. Nah, sebuah bola jatuh bebas dari sebuah gedung. Pertanyaannya, apa itu bebas, Ustadz? Ya kan? Apa itu bebas? Apa itu bebas, Pak? Bebas itu artinya bolanya dilepas. Jadi kita pegang bolanya dilepas. Tapi kalau dilemparkan itu bukan jatuh bebas namanya, gitu ya. Nah, jadi kalau kasusnya jatuh bebas itu adalah gerak GJB nama babnya nanti ya, gerak jatuh bebas. Jadi di soal, bola jatuh bebas dari sebuah gedung bertingkat dengan ketinggian 100 meter. Kecepatan bola tersebut pada saat 20 meter dari permukaan tanah. Nah, yang ditanya 20 meter berarti di sini nih. Nah, saat bola di sini yang ditanya. Nah, ini. Saat bola ketinggian 20 meter dari tanah. Nah, sedangkan ini 100 meter dari tanah. Nah, sebelum kita masuk membahas soal ini lebih lanjut, maka anak-anak Ustadz, siswa-siswi yang Ustadz cintai karena Allah harus tahu dulu rumus gerak jatuh bebas apa ya, kan gitu. Nah, jadi kita akan buat dulu GLBB. Nah, sebenarnya gerak jatuh bebas berasal dari rumus GLBB. Nah, apa itu GLBB? Gerak lurus berubah beraturan. Apa aja rumusnya? Ada VT sama dengan V0 ditambah AT. Yang kedua, ada rumusnya S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Dan yang ketiga, itu rumusnya adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, ini dia. Ini rumus-rumus yang digunakan ya dalam gerak lurus berubah beraturan. Ya, dalam gerak lurus berubah beraturan. Nah, keterangan nih. Jadi, kalau gerak jatuh bebas itu gimana Pak Mulia gitu ya. Gerak jatuh bebas kasusnya ya, yang pertama saat bola dilepas itu V mula-mulanya pasti 0. Makanya pada gerak jatuh bebas sama dengan GLBB. Tidak ada V0. Nah, V0-nya bisa kita coret semua. V0-nya nggak ada. Kemudian ada yang namanya percepatan yang ditarik oleh apa nih? Yang ditarik oleh apa? Gravitasi. Nah, gravitasi itu sama dengan percepatan karena mereka memiliki satuan yang sama. Apa itu Pak Mulia? Meter per sekon kuadrat. Sehingga ini berubah jadi G, ini jadi G, ini jadi G, ini jadi G. Nah, kemudian ada satu lagi nih, S. Apa itu S? Jarak. Biasanya kalau jarak ke samping Pak Mulia, tapi kali ini kalau jaraknya itu vertikal ke atas biasanya dilambangkan dengan H. Maka dapatlah rumus gerak jatuh bebas menjadi ininya jadi H, ini jadi H. Sehingga rumusnya apa? Gerak jatuh bebas yang pertama VT sama dengan G kali T. Yang kedua H sama dengan setengah GT kuadrat. Dan yang ketiga VT kuadrat sama dengan 2GH. Inilah dia rumus untuk gerak jatuh bebas berdasarkan gerak lurus berubah beraturan gitu ya. Nah. Oke, jadi baru kita bisa ngerjain soalnya gitu. Kita akan kerjain nih. Nah, Pak Mulia hapus dulu yang mengganggu. Nah. Ya, oke kita mulai. Nah, jadi pertama apa aja diketahui? Oh ternyata pertama diketahui itu apa nih? Ada yang namanya hanya yang mana nih yang dipakai? Kenapa Pak Mulia? Karena ada dua nih. Satu 100 meter, satu 20 meter. Ya kan? Nah, yang ditanya apa nih? Kecepatan bola. Oh bisa nih kita gunakan
karena waktu tidak diketahui, kita bisa gunakan rumus yang ini, nak. Nah, kita bisa gunakan rumus VT kuadrat sama dengan 2GH. VT itu kecepatan akhir. Oke, kita silentkan dulu. Sebentar kita silentkan, mungkin ada yang lupa menghidupkan silentnya. Oke dah, kita kembali lagi. Nah, jadi V itu kecepatan akhir, nak ya. Sedangkan G itu gravitasi. Kalau gravitasi tidak diketahui, maka buat aja gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan H itu ketinggian. Ketinggian siapa? Ketinggian yang sudah dijalani bola. Jadi di sini soalnya sedikit menjebak. Jadi H yang digunakan bukan 100, bukan 20. Jadi yang mana Pak Mulia? Yang ini yang digunakan. Berapa berarti? Ya 100 kurang 20. Nah di situ ya. Berapa 100 kurang 20? 80 meter yang digunakan. Baru masukkan ke rumus. Berarti VT kuadrat. Rumus ini ya. Nah, rumus nih. Ini rumusnya nih nak. Nih rumus nih masukin. Nah. Maka didapatlah berarti apa nih? VT kuadrat 2G-nya itu ketetapan 10, berarti 2 dikali 10 dan hanya itu 80, berarti dikali 80. Maka didapatlah VT kuadrat sama dengan 2 kali 8 16 berarti 1600. Sehingga VT ya sehingga VT sama dengan akar dari 1600. Didapatlah berapa akar dari 16? 4. Akar 40 meter per sekon kuadrat. Jawabannya D ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini, nak? Kalau nggak ada kita lanjut. Ada? Kita lanjut ya. Ya, silakan. Kita 5 menit lagi habis ya. Oke. Ya, Pak. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Mulia pilih dulu soalnya ya. Mana nih? Oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal tahun lalu ya. Soal tahun lalu. Ini dia nomor 8. Nah, ini udah terintegrasi. Kenapa ada kisah-kisah Islamnya gitu ya atau kendaraan pengangkut sampah di sebuah pondok pesantren melaju di jalan selama 35 menit dengan variasi kelajuan sebagai berikut. Oke. Dengan variasi kelajuan sebagai berikut. Nah, ini ya gambarnya nih. Pertama, ini ada bacaan kilometer per hours. Artinya ini bahasa Inggris nak ya. Kilometer per jam artinya. Berarti kalau satuannya kilometer per jam, ini makhluknya apa? Kecepatan, V gitu. Sedangkan ini adalah menit. Berarti ini waktu. Dah, sebelum kita masuk ke sini harus tahu dulu grafik itu gimana Pak Mulia, ya kan? Nah, kita buat dulu sedikit ya. Grafik itu dia ada 2. Ada yang grafik di sini jarak, lambangnya S, biasanya satuannya meter atau kilometer gitu ya. Sedangkan ini selalu waktu di sini ya. Jadi grafik di soal-soal KSM selalu ini, kalau enggak jarak, waktu, yang satu lagi ya di sini kecepatan, satuannya bisa meter per sekon, bisa juga kilometer per jam. Nah, sedangkan ini selalu waktu, bisa second, bisa jam, bisa menit gitu ya. Nah, second, bisa jam gitu. Nah, jadi harus tahu dulu grafiknya. Kalau grafik jarak terhadap waktu, jika grafiknya tadi bentuknya seperti ini, nah berarti apa ini maksudnya? Maka mobil tersebut dalam keadaan diam. Kalau grafiknya seperti ini.
Tapi kalau grafiknya lurus di grafik kecepatan terhadap waktu, nilai lagi. Maka kasus di sini ini GLB. Kamu kan? Semuanya sini lu, Pak. Karena paham tim kelas SMP ini. Matematika. Oke, kita silentkan dulu ya. Nah, ini mobilnya keadaan diam ya. Jadi kalau dia itu lurus ini diam. Tapi kalau ini ada kecepatan ini GLB dengan kecepatan tetap. Nah, sekarang kita tes lagi nih grafik yang lain. Kalau nanti ketemu yang seperti ini grafiknya yang warna biru ya, maka kasus pada saat warna biru ini GLB. Tapi jika nanti ketemu grafik V terhadap waktu seperti ini namanya apa? Ini namanya GLBB dengan percepatan positif. Dah. Kemudian ada satu lagi, jika GLBB di sini gambarnya melengkung. Kita cobalah nih gambar warna kuning ya, gambarnya melengkung. Nah, jadi jika nanti ketemu grafik melengkung dia kayak parabola gitu nak ya. Nah, maka kasus ini GLBB. Nah, gitu. Jadi intinya di mana? Kata kuncinya itu ada di sini. Kalau yang diberikan hanya satuannya meter per sekon, maka berbeda grafiknya. Nah, kita lihat di sini, ini kilometer per hours atau kilometer per jam, berarti kecepatan. Maka kita lihat grafik yang ini nak, nih yang ini kita lihat. Nah, apa ditanya? Kita fokus pada pertanyaan jarak yang ditempuh kendaraan tersebut selama 24 menit hingga 30 menit. Loh, yang ditanya ternyata dari 24 itu sekitar di sini. Kemudian 30 menit sekitar di sini. Grafiknya yang mana pada saat posisi ini? Ini yang kita lihat nih. Ternyata grafik yang berlaku pada saat di situ hanya grafik yang garis lurus ke samping. Berarti kita bisa buat hanya grafik seperti ini. Ini kecepatan, ini waktu. Yang mana? Yang ini yang hitam tadi. Kasusnya apa? GLB. Berarti kalau GLB apa rumusnya? S sama dengan V kali T. Cuman ini nak. Maka kita lihat T-nya mana? Ya dikurangkan aja. 30 dikurang 24. Berapa 30 kurang 4? 6 ya, maka didapatlah ternyata T-nya 6. Kemudian apalagi di sini ada kecepatan. Kalau kita tarik nih putus-putus sampai kemari, ternyata didapat kecepatannya 10 km per jam. Tinggal kali ternyata. Yaitu V-nya 10, T-nya dalam apa nih? Hati-hati, T-nya dalam menit. Oh ini menit. Satuannya dalam kilometer, ubah lagi dulu menit jadi jam. Ingat 1 menit dibagi 60 ya, berarti 6 per 60. Gini, ya udah sama dengan 60 per 60. Berapa 60 per 60? 1 kilometer. Jawabannya, jadi jawabannya B ya. Oke, waktu kita udah habis, nanti videonya akan kita kirim ke grup ya. Mohon maaf, mungkin banyak khilaf, banyak salah, mungkin ada kata-kata yang menyinggung atau mungkin telat respon. Saya mewakili tim minta maaf. Saya bisa menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih ini lagi. Ternyata 7638. Oke, kalau sudah saya akhiri. Ada pertanyaan? Kira-kira kita sampai jam berapa? Sampai jam 10 atau 9.30? Sampai jam 10 ya? Ini baru jam 9.30 ya? Berarti masih lanjut. Saya kira udah jam 10. Jam 10, Pak. Oh, kalau sampai jam 10 kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan di print screen. Tadi dibilang nggak habis waktunya. Ya, sudah habis waktunya. Rupanya masih ada. Saya salah lihat jam. Oke, kita lanjut ke soal nomor berapa tadi yang belum? Nomor 9 kita coba. 9. Oke, ke soal nomor 9. Oh.
Nah, ini dia. Ketika jemaah haji melempar jumrah, maka gerak yang benar jika dilukiskan dalam grafik sumbu Y mewakili jarak dan sumbu X mewakili waktu. Maka pernyataan yang benar. Nah, jadi harus tahu dulu nih, ngelempar jumrah kayak mana Ustadz, ya kan? Kami nggak tahu gitu. Nah, itu dia. Apa bedanya Olimpiade dengan KSM? KSM itu dia ada nilai-nilai agama di situ ya. Maka kalau kita perhatikan lempar jumrah itu dia ngelempar batu, nak ya, ke dalam sebuah ini merupakan salah satu ritual untuk kita beribadah ke tanah suci. Maka kita perhatikan cara ngelemparnya. Pasti kalau kita lempar bentuknya melengkung gini ya. Misalnya ini targetnya nih mau dilempar. Nah, ya misalnya kita mau ngelempar nih ke sini gitu. Jadi misalnya nih katakanlah Pak Mulia ngelempar nih. Ketika melempar jumrah, dilempar. Nah, kita perhatikan lintasannya. Ternyata lintasannya melengkung. Kalau kita buat dalam grafik, kalau kita buat dalam grafik, oke, kalau kita buat dalam grafik, maka akan menjadi seperti ini. Ada yang mau bertanya? Apakah? Ya, ada yang mau tanya? Atau ada yang mengaktifkan ininya? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, Pak Mulia silent kan? Ada? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Ketika jemaah haji melempar jumrah, maka gerak yang benar jika dilukiskan dalam grafik. Nah, disebutkan dalam grafik sumbu Y mewakili jarak. Berarti kita buat dulu grafiknya. Ini ya. Nah, grafik. Sumbu Y yang mana Ustadz? Ini sumbu Y. Ya, sumbu Y itu ini dia. Ini sumbu Y. Ini sumbu X. Nah, selalu kayak gitu. Jadi dibilang sumbu Y mewakili jarak. Berarti kalau jarak ini S. Nah, satuannya boleh meter. Sedangkan X mewakili waktu. Berarti di sini T boleh dalam sekon. Ya, kalau meter sekon pasangannya. Tapi kalau di sini kilometer, maka di sini pasangannya jam. Tuh. Nah, kita fokus saja nih. Kalau geraknya seperti ini, maka dia ada dua gerakan. Yang pertama itu gerakan pada sumbu X. Ini dia nih, gerakan pada sumbu X. Yang kedua, kalau kita perhatikan gerakan pada sumbu X, dia biasanya itu dia kecepatannya sama dia. Maka pada sumbu X ini dikatakan GLB. Nah, tetapi pada sumbu Y, nah ini pada sumbu Y, kalau kita perhatikan gerakan batunya tadi, kita fokus sumbu Y aja. Maka pertama dia cepat nih saat dilempar. Waktu sampai ketinggian tertentu turun lagi. Berubah kecepatannya karena gravitasi. Berarti sumbu Y-nya GLB, BB gitu. Maka udah kita lihat. GLBB pada sumbu X. Enggak. Kenapa? Sumbu X GLB ya. GLB pada sumbu X, oke, ini bisa betul nih. Tapi dia bilang GLB juga pada sumbu Y, berarti B bukan jawaban. Yang C, GLBB pada sumbu X. Oh enggak, kita menginginkan GLB pada sumbu X. Berarti yang C juga bukan. Yang D, GLBB pada sumbu X, GLB pada sumbu Y. Ternyata enggak ada jawaban yang betul. Ini perlu kita koreksi nih yang buat soal ya. Yang benarnya jawabannya adalah GLB pada sumbu X dan GLBB pada sumbu Y. Ini jawaban yang betul. Kita buatlah ini F. Ya. Nah. Mungkin tim yang ngetik soal kilau ya, lupa menggantikan. Oke, nomor 9 sudah selesai. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Soal ke-10. Iya, Pak. Jadi ya, oke nak, terima kasih. Tolong masukkan nomor telegram. Hah? Kok mulai terus? Oke, kita lanjut. Tidak. Ya, oke. Ada yang mau bertanya, mau mengaktifkan ininya suaranya? Ada yang mau bertanya sebelum
Pak Mulia ini? Ada? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Kayak. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut ya. Bismillah. Nah, nomor 10. Soal tahun 2018. Ini ya, soal tahun 2018. Kalau nggak salah. Bus rombongan Rihlah ilmiah bergerak nih dengan kecepatan 72 km per jam. Nah, ini tentang rumus-rumus. Biasanya anak-anak Ustaz nggak suka dia rumus-rumus ya kan? Kecepatan 72. Karena ada orang yang melintas tiba-tiba bus direm. Oh, misalnya nih ada bus rombongan Rihlah misalnya. Nah, jadi saat bus ini melaju, tiba-tiba ada orang nih yang melewat. Nah, masa orangnya lebih tinggi pada busnya ya? Nah, ada orang nih lewat. Oke. Jadi si supir ngijak rem hingga berhenti. Nah, hingga bus berhenti. Nah, jika sejak bus rombongan hingga berhenti sehingga menempuh jarak, berarti jadi nak tadi waktu bus ini jalan dengan kecepatan 72 km per jam, tiba-tiba ada ngelihat orang nyebrang gitu. Sehingga si supir nginjak remnya dan berhentilah, katakanlah berhentilah di sini. Berhentilah bus di sini. Yang ditanya adalah jarak saat bus tadi nekan rem hingga berhenti. Ini dia yang ditanya, lambangnya S gitu ya. Nah, ternyata udah diketahui nih. Hingga berhenti sehingga menempuh jarak. Enggak nak, berarti udah diketahui jaraknya, diketahui S-nya 5 meter. Kecepatannya 72 km per jam. Yang ditanya, ini diketahui nih. Sedangkan yang ditanya apa? Perlambatan yang ditanya. Yang ditanya perlambatan. Apa itu Pak Mulia perlambatan? Yang setahu kami ada percepatan. Ingat, percepatan itu lambangnya A ya. Percepatan lambangnya A berdasar dari kata acceleration yang bernilai positif. Misalnya 7 tidak ada tulis berarti itu positif. Tapi jika nanti nilainya negatif itu berarti bahasa bukunya perlambatan. Nah, maka maknanya perlambatan juga A nak ya. Berarti yang ditanya adalah si A. Gitu. Maka mari kita jawab. Jawab nih, kalau ada A udah pasti apa nih? GLB atau GLBB? Iya, kalau ada A udah pasti GLBB. Kenapa? Gerak lurus berubah beraturan. Kalau GLB percepatannya 0, nggak ada A di sini. Gitu nak ya. Maka kita langsung lihat rumusnya. Rumus GLBB. Oke, untuk ceritanya udah paham ya. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Maka kita lihat perlambatan. Kita perhatikan dulu hal-hal yang penting. Apa itu satuan? Nah, ini satuan penting, nak. Satuannya dalam meter per detik. Sepertinya yang buat soal ini keliru. Kenapa? Seharusnya percepatan itu satuannya meter per detik pangkat 2. Mungkin yang ngetik kilaf ya, lupa taruh pangkat 2-nya. Nggak apa-apa. Kita tambahkan 2. Nah gini. Kenapa? Karena kalau meter per detik itu kecepatan. Nah beda gitu. Ya. Terus apa lagi yang perlu diketahui? Pak, bukannya A itu meter per sekon, Pak. Ini kenapa meter per detik? Kuadrat. Ingat nak, sekon itu sama dengan detik. Ya. Masalah rekayasa bahasa jadi ya. Karena gitulah yang buat soal ya. Yang buat soal harus punya nilai jebakan gitu. Nah ya. Oke, kita kembali lagi ke jawab soalnya. Maka karena ini masih dalam 72 km per jam, ubah dulu nak jadi meter per detik. Loh gimana ngubahnya? Nah, harus kuasain lagi tangga-tangga itu ya kan? Tangga-tangga satuan itu harus dikuasain. Apa? Kalau dulu diajari kilometer ya kan? Hektometer, apalagi dekameter, kemudian meter, desimeter, sentimeter, milimeter gitu ya. Nah ini dia nih, tapi kalau nanti
Ini kan nggak ada kuadratnya. Berarti apa? Sekali turun dikali 10. Kita mau turun kemana? Kita mau ubah nih ke meter per detik. Nah, ingat nak. Maka kita lihat. Kilometer ke meter berapa kali turun? 1, 2, 3. Sekali turun kali 10. Iya, pinter. Dikali 1000 ya. Maka ini dikali 1000 di atas. Terus ada tanda per ini kan. Maka ada juga pernya nak. Ya. Ingat. Jam berapa detik? 1 jam 60 menit Pak Mulia. Dan 1 menit 60 detik. 3.000. Maka kalau iya betul, kalikan aja jam ke detik 3.600, panjang ternyata ya. Maka jadinya per 3.600 gitu. Maka 72 kali 1000, 72.000. Kemudian dibagi dengan 3.600. Coba lihat yang buat soal kenapa angkanya harus 72 biar cantik sama 36 gitu ya. Itu namanya pola si pembuat soal. Ya udah kita coret aja mana yang nolnya habis Pak Mulia. 72 bagi 36 2, maka menyisakan 20 meter per detik. Nah, tapi cara ngingat cepatnya ingat aja yang buat soal selalu kalau mau ubah ke meter per sekon biasa kok nggak 72, 36, kelipatan dari 36 karena 36 detik. Ingat 72 jadi 20, 36 jadi 10. Selalu pakai yang ini yang buat soal. Ya. Oke, sekarang udah dapat, maka kita lanjutkan. Apalagi ini? Ada kata-kata yang tak tertulis. Wow, mengerikan nak ya. Ada kata-kata tak tertulis. Apa itu makhluknya gitu ya. Ini karena udah penuh. Pak Mulia delete aja dulu. Apa nih kata-kata yang tak tertulis? Ternyata ada kecepatan akhir. Loh, mana kecepatan akhir? Ini ternyata kecepatan mula-mula yang diubah 20 meter per sekon atau per detik. Ada satu lagi nih, apa itu? Kecepatan akhir. Di mana? Ini dia. Ada kata-kata bus direm hingga berhenti. Logikanya nih nak. Kalau bus direm hingga berhenti, maka ingin diam kan? Kalau berhenti atau diam, maka kecepatan akhirnya 0, tapi nggak ditulis di soal. Maka diketahuilah di sini 0 meter per detik. Ya. Dah, baru kita masukkan ke rumus. Kalau misalnya udah lengkap, yang ditanya perlambatan. Nah, rumus mana nih yang kita gunain nih? Ada banyak rumus Pak Mulia. Oke, kita buat satu-satu. Ya, ada rumus yang pertama. Kita ngulang sedikit. Ada VT sama dengan V0 tambah AT. Ada rumus lagi VT kuadrat, V0 kuadrat tambah 2AS. Ada rumus lagi S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Pak Mulia banyak kali rumusnya ya. Iya nak, emang banyak. Gitu ya. Jadi pesaing itu emang udah kuasain semua nih. Saingan kalian seperti saingan terkuat Jogja, misalnya Jakarta. Ini udah kuasain semua nih nak. Rumus nih mereka. Udah luar kepala mereka rumus nih. Gitu. Maka kita jangan mau kalah gitu ya. Oke, kita lanjut. Pakai yang mana nih? Oh, yang diketahui ada V akhir, ada jarak, ada V mula-mula. Yang ditanya si A. Kayaknya nih Pak Mulia lebih cocok yang ini nih. Loh, kenapa enggak yang kedua? Yang kedua cobalah lihat, ya kan? Yang kedua ada S. S enggak diketahui. Oh, S diketahui ya. Tapi yang ditanya apa sih? Yang ditanya A. Oh, A ada juga. Oh, bisa juga pakai yang kedua nih kalau mau dicoba. Yang ketiga yang enggak bisa ya karena ada waktu. Tapi lebih mudah yang ini. Mari kita coba. Oh, yang satu nggak bisa juga karena ada waktu. Berarti yang kedua, nah nih. Berarti kita gunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Kita masukkan. VT-nya bernilai 0, maka ganti nih dengan 0 kuadrat. V0 kuadrat. V0-nya berapa? Iya, 20. Maka ini 20 pangkat 2. Ditambah 2. A-nya berapa? A-nya yang ditanya. S-nya. S 5 meter, berarti S-nya 5 gini ya. Maka didapatlah 0 pangkat 2 hasilnya 0, ya kan? Kemudian 20 pangkat 2 hasilnya 400. 5 kali 2 10 anak. Kemudian 400 ini pindah ke sana. Kalau melewati sama dengan jadinya apa?
min 400 sama dengan 10A gitu ya. Apa nih jadinya nak? Oh balik yuk. Balik 10A sama dengan min 400. Maka didapatlah nilai A min 400. Ingat nak, kalau ini kali pindah ke sana jadi bagi. Maka jadi bagi. Maka didapatlah A coret nih yang sama min 40 meter per detik. Loh Pak Mulya, ada nggak? Nggak ada Pak Mulya, ini min. Ingat nak, min melambangkan perlambatan. Udah di sini kata-kata perlambatan. Maka jawabannya D gitu ya. Nah agak panjang nih soal tahun 2019. Kok nggak salah ya, 2019 soal asli nih tahun 2019. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke soal berikutnya? Nggak ada Pak, nggak ada. Pandai-pandai pernyataan Anda. Nggak ada Pak. Nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Nggak ada Pak. Sudah jam berapa? Nggak ada Pak, nggak ada. Udah jam 10 ya Pak. Udah jam 10 Pak. Udah jam 10 ya. Oke, kalau udah 10 kita padai sampai di sini ya. Satu lagi Pak soalnya. Satu lagi. Boleh. Satu lagi Pak, 8 menit. Oh gitu ya? Boleh, kita coba satu lagi. Nomor berapa? Yang mudah Pak. Yang mudah. Ayo aja nomor 11 ya. Nomor 11. Satu lagi permintaan. Boleh. Nah, nomor 11. Bisa ikut lagi. Kali aja kalau gitu kalau temannya cepat Pak. Kita lanjut nomor 11. Gak ada suara Pak. Ada suara, tes 1 2. Oke, lanjut ya. Nomor 11. Perhatikan gambar. Pernyataan berikut yang benar adalah ini gerak parabola ya, gerak parabola. Kecepatan maksimum bola di titik B. Ada. Ya lanjut ya. Pertama dibilang A, ini ditanya mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Kecepatan maksimum bola. Oh, ini soal tentang ada yang mau bertanya? Kenapa silent? Silent kan? Oke, lanjut ya. Nah, kecepatan maksimum bola dikatakan di sini berada di titik B. Oke, mana nih titik B ya kan? Nah, ini titik B di sini. Apakah iya? Tidak, kecepatan maksimum itu berada selalu saat pertama bola ditendang atau saat berada di titik E sebelum menabrak tanah, maka A bukan jawaban. Yang B, kecepatan bola C bernilai 0 pada sumbu Y. Bernilai 0 pada sumbu Y. Iya nih, kecepatan bola di C ya. Kenapa nak? Ada suara? Tes. Ada suara kan? Nah, kemudian apa? Kecepatan bola C bernilai 0 pada sumbu Y. Iya nih di C. Berarti jawaban yang betul adalah B ya. Kenapa? Pada gerak sumbu Y, bola itu akan mencapai tinggi maksimum. Setelah selesai tinggi maksimum, dia jatuh kembali. Tapi ketika digabungkan dengan gerak sumbu X, maka dia jadi parabola. Nah, gitu ya. Maka jawabannya B, gitu ya. Kalau yang C, sudut elevasi untuk menghasilkan jarak terjauh bernilai 60 derajat. Salah. Sudut terbaik untuk menendang hasil terjauh adalah 45 derajat. Gitu ya. Yang D, kecepatan bola di titik B dan D tidak sama. Enggak, ini sama nih kalau posisinya sama. Jadi kecepatan di sini sama dengan di sini. Kecepatan di sini sama dengan di sini. Gitu nak ya. Pak, mau tanya Pak. Isu kecepatan bola di C itu kenapa 0 ya Pak ya? Padahal kan itu yang paling tinggi.
Nah, coba perhatikan nih. Kecepatan bola C bernilai 0 pada sumbu Y saja, bukan pada sumbu X. Nah, sumbu Y arti kita hanya meninjau pada gerak yang dia naik dan turun. Kalau sumbu X-nya baru dia tetap. Jadi cobalah kita lempar batu ke atas ya. Pada saat kita lempar batu ke atas kan mencapai titik maksimum. Betul? Saat mencapai titik maksimum, apa yang terjadi? Dia masih berhenti sejenak sebelum turun kan? Saat berhenti inilah maka dikatakan kecepatan bola pada sumbu Y bernilai 0 gitu ya. Gimana kira jawabannya? Pak, ya. Ya. Oke, waktu kita sudah habis. Semoga bermanfaat ya. Ya, akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.